Oke ya. Kemudian ke KUMS nomor 4, ini untuk barang-barang yang baru muncul di pasaran dunia, ya, atau teknologi baru yang belum disebutkan secara spesifik di dalam buku HS atau buku PTKI. Ya, terus gimana masukinnya? Masukinnya ke yang paling menyerupai secara fungsi. Contohnya sekarang misalnya, kalau kita mau impor drone, drone-nya masuk ke mana? Drone tidak ada di 88. Kalau drone sebagai alat angkut, maka dia masuk ke alat angkut pesawat udara. Tapi kalau drone-nya kita impor sebagai mainan, radio kontrol biasa untuk terbang-terbang aja, maka masuk ke mainan di bab 95. Tapi kalau drone-nya digunakan untuk mengambil gambar, ngambil video, ngambil foto, maka masukin ke bab 85, masukin ke kamera digital. Gitu. Jadi drone ini bisa kemana-mana tergantung dari fungsi paling penting dari barang tersebut. Karena klasifikasi barangnya belum memisahkan drone yang untuk alat angkut, drone untuk buat mainan, ataupun drone buat ngambil gambar. Jadi cari yang paling sesuai secara fungsinya, deskripsinya, atau sifat barangnya. Ini KUMS nomor 4. Contohnya juga ini misalnya nih ada orang import flash disk, tapi bentuknya kayak mainan. Bisa juga nih sebagai gantungan kunci sebetulnya. Terus masukin kemana Pak? Apakah ini masukin gantungan kunci? Apa masukin ke boneka, mainan, ataukah masukin ke flash disk? Gitu. Ya, bisa ke 95, bisa ke 39, bisa ke 84. Yang paling penting dari barang ini apa? Ya sebagai penyimpan data, Pak. Sebagai flash disk. Ya, makanya klasifikasinya masuknya ke 8471. Nggak bisa masuk ke mainan, nggak bisa masuk ke gantungan kunci. Karena paling penting fungsinya dari barang ini adalah sebagai penyimpan data. Gitu. Oke, kemudian kita masuk ke wadah sekarang. Ya, apabila suatu barang diimpor bersama-sama dengan wadahnya atau tempatnya atau tasnya, ya yang memang tasnya atau wadahnya tersebut memang khusus dibuat atau diciptakan untuk barang tersebut saja. Cocok untuk jangka panjang, tidak sekali pakai langsung buang ya. Kemudian diimpornya bareng-bareng nih, satu shipment, satu BA, satu invoice, satu PIB atau PIB. Ya. Kemudian barang wadahnya ini atau kemasannya tidak boleh lebih mahal daripada barang yang diimpor. Contohnya apa? Bapak Ibu misalnya impor kacamata. Kacamata biasanya kalau kita beli ada kotak kacamatanya. Beli gitar, ada tas gitarnya. Beli senapan, ada tas senapannya. Beli violin atau biola, ya ada tas biolanya. Gitu ya. Tapi bagaimana apabila suatu kemasan atau barang tersebut yang diimpor itu ternyata barangnya punya fungsi yang berulang-ulang untuk fungsi berbeda. Contohnya nih, orang impor permen tapi di dalam dispenser seperti ini. Nah, apabila kemasannya atau wadahnya Bapak Ibu punya fungsi berbeda, ya, tidak hanya untuk barang itu saja, kemudian juga lebih mahal daripada barang yang diimpornya, maka klasifikasinya harus dipisah. Jadi nggak bisa pakai 5A lagi KUMS-nya, tapi masuk ke KUMS nomor 5B. Contohnya Bapak Ibu impor gas, ya, di dalam tabung. Maka di dalam PIB harus disebutkan dua HS code. HS code gas dan HS code tabung. Dua-duanya harus bayar biaya masuk dan pajak. Gitu ya. Tapi kalau misalnya gasnya nanti dipakai berulang-ulang, Pak, habis saya impor gasnya, tabungnya saya kembaliin. Ya berarti Bapak Ibu harus mengajukan dulu skep impor sementara atau skep impor returnable package supaya nanti untuk tabungnya tidak dikenakan biaya masuk, yang dikenakan biaya masuk dan pajak hanya gasnya saja. Gitu. Ya, nah seperti ini. Ini harus dipisah HS code-nya. Jadi harus ada dua HS code dalam PIB, permen tersendiri, disk sendiri gitu. Karena tarifnya dia berbeda. Ini apabila wadahnya punya fungsi lain dan harganya lebih mahal atau lebih penting daripada barang yang diimpornya. Kemudian KUMS nomor 6, ini KUMS yang apabila Anda sedang memilih supos, ternyata di supos itu catatannya berlawanan dengan catatan bab atau catatan pos, maka Anda pergunakan catatan suposnya saja. Anda anggap catatan di bab atau catatan di pos itu tidak ada apabila berlawanan ya ini ya gitu. Ya, ini contohnya misalnya ada catatan 4B yang ngomongin tentang bab 71. Ya. Platinum ya, itu artinya A B C D. Tapi di catatan subpos di bab itu juga katanya platinum tidak termasuk A, B dan C dan D. Artinya kan berlawanan nih catatan di bab ya, catatan pos dengan catatan subpos. Terus gimana saya pakai catatan yang mana nih Pak kalau berlawanan kayak gini? Ya, KUMS nomor 6 bilangnya gini, kalau Anda lagi mencari pos tarif atau mencari subpos, maka Anda baca catatan yang sesuai dengan catatan pos tersebut atau subpos tersebut. Artinya catatan di bab atau di bagian jangan dilihat kalau berlawanan. Gitu. Tapi apabila Anda sedang mencari bab, sedang mencari pos, maka catatan di subposnya yang Anda jangan lihat.
gitu. Karena pengertiannya atau artinya bisa berbeda. Nah, ini hukum AS 1 sampai 6 Bapak Ibu, ya. Nah,